Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di beberapa video sebelum ini kita udah ngebahas mengenai rock and roll, musik blues, musik metal, hingga musik dangdut, dan beberapa genre musik yang berada di bawah naungan permetalan. Oke, dan di video kali ini saya bakal bahas sebuah aliran musik yang terdengar dari sebuah kota kecil yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka tampil dengan baju flannel, celana jeans yang udah belel, ditambah dengan sepatu kanvas. Beberapa di antara mereka juga menggunakan celana pendek. Ya, intinya mereka tampil apa adanya, sesuai dengan aliran musik yang mereka usung pada saat itu. Ya, tadinya saya mau bakal bahas tentang gerang ini secara detail, tapi setelah saya lihat literatur yang ada di internet, ini banyak banget pendapat-pendapat dari para pengamat musik, ya yang pasti dari musisinya sendiri, hingga pendapat dari para pengamat model. Industri sangat berpengaruh besar, ya istilahnya ikut membesarkan gerang, atau aliran gerang atau Seattle Sound pada saat itu. Benar-benar jadi fenomena di dunia musik. Ya, ini dia Seattle Sound. Ya sebenarnya nggak ada satupun definisi yang bisa mengartikan secara spesifik apa itu gerang. Ya, gerang ini bisa menjadi sesuatu yang seenaknya saja, ya biasa diartikan seperti itu ya. Atau sebuah ketidakaturan, antipola atau nggak ada pola, ya bisa juga dengan kita artikan sebagai sayap kiri, atau lambang kesederhanaan, dan suara perlawanan dari minoritas. Ya, dari segi bahasa sendiri, gerang kurang lebih berarti jorok ataupun kotor. Begitu juga dengan musik gerang yang dipengaruhi oleh gaya hidup ngegerang itu sendiri. Banyak pengamat musik atau kritikus musik dari barat berpendapat bahwa gaya hidup gerang yang asli itu erat kaitannya dengan sampah. Mereka makan sehari-hari dari sampah yang dipungut dan dari koin recehan yang dilempar oleh orang. Hidup dari tunjangan pemerintah, mabok di trotoar, tidur di pinggir jalan, sekali-kali melakukan tindak kriminal, dan banyak hal-hal lain yang tidak pantas untuk dilakukan. Ya, itu definisi gerang dari pandangan kehidupan. Ya, jika kita kaitkan dengan musik, saat pertama kita mendengar istilah musik gerang, mungkin dari kebanyakan orang akan langsung membayangkan band fenomenal yang keluar pada tahun 90-an, ya, Nirvana. Nirvana salah satu band beraliran gerang yang berhasil menyebarkan pengaruhnya di dunia dengan penjualan album Nevermind, hingga sempat di posisi nomor 1 pada Billboard yang awalnya diraih oleh King of Pop, yaitu Michael Jackson. Oke, sedikit kita definisikan gerang ini di aliran musik. Ya, gerang ini merupakan subgenre dari alternatif rock. Jika kita dengarkan lebih teliti, musik gerang mempunyai ciri khas riff-riff yang kotor, distorsi gitar yang kenceng, dan beat drum yang rata-rata cepat, ditambah dengan suara vokal yang cukup berat. Itu merupakan ciri-ciri dari pure gerang. Ya, dan mungkin dalam beberapa rekaman kita bisa mendengarkan bahwa distorsi atau riff gitar dari musik gerang yang hampir mirip dengan musik stoner atau fuzz rock. Terdapat perbedaan mendasar yang membedakan mereka, yaitu gerang sangat minim menggunakan sound effect. Sebagian literatur mengatakan gerang lahir sejak era punk rock di tahun 70-an yang bermuara di Minneapolis. Dan memasuki era 80-an, pergerakannya memasuki kawasan pantai barat laut atau Northwest di Amerika Serikat. Dengan suara gitar yang kasar dan nyaris tanpa sound effect, musik gerang dinilai oleh para kritisi tidak lebih hanya sebagai rock and roll yang minus atribut. Ya, atribut yang dimaksud adalah mungkin rambut yang di hairspray, kalung dan gelang, jaket kulit, kostum bling-bling, atau lampu warna-warni saat mereka ada di panggung. Ya, kalau kita perhatiin band-band rock pada zaman itu rata-rata mereka berdandan, ya kayak misalnya rambutnya disasak ya. Terus mereka rata-rata pakai make up, minimal mereka pakai maskara ya yang ada di bawah mata. Terus ada juga yang pakai lipstick.
Dan rata-rata bajunya minimal mereka pakai jaket kulit atau celana kulit, sepatu jengle, dan rantai-rantai yang biasanya ada di celana. Tapi kebanyakan waktu itu orang-orang juga menyebut dengan istilah glam rock pada mereka. Oke, kita lanjut. Ya, banyak literatur menyebutkan bahwa musik grunge pertama kali muncul pada awal 80-an. Tapi istilah grunge sendiri sudah ada dari tahun 60-an. Sebuah istilah proto-grunge yang telah digunakan untuk menggambarkan seniman yang memiliki unsur grunge. Pada era 60-an sudah ada beberapa band yang memainkan musik grunge, di antaranya ada Crosby, Stills, Nash and Young. Tapi sangat disayangkan band-band ini tidak bertahan lama karena meledaknya punk pada era 70-an. Ya, mungkin kemunculan Sex Pistols dan Black Flag sangat mempengaruhi mereka. Nah, hanya Neil Young yang masih bertahan sehingga dijuluki sebagai Godfather of Grunge. Dan Neil Young juga disebut-sebut sebagai band yang punya pengaruh besar buat Pearl Jam. Dan ini juga yang membuat Pearl Jam ikut berkolaborasi di album Neil Young yang berjudul Mirror Ball yang dirilis pada tahun 95. Band lain yang dianggap sebagai proto-grunge adalah Vapors dengan album mereka yang berjudul Youth of America yang keluar pada tahun 81. Ada Elvis Costello dengan album Blood and Chocolate-nya yang mana sempat mendapat pujian oleh Will Birch sebagai 6 atau 8 tahun lebih awal dari waktunya. Album ini keluar pada tahun 86. Dan ada The Stooges dengan album mereka yang berjudul Fun House yang keluar pada tahun 70. Sekarang kita beralih ke wilayah Seattle pada tahun 90-an. Para musisi Seattle pada masa itu memang tertutup dari perkembangan mainstream musik rock ala Los Angeles dan kota besar lainnya di berbagai belahan dunia. Di saat industri dikuasai oleh musik metal, pop, dan sebagainya, musisi Seattle mengembangkan jenis musik mereka sendiri dengan nuansa yang lebih dekat ke punk, namun lebih mutakhir dari punk. Dilihat dari aransemen hingga penggunaan instrumennya. Ya, gaya berpakaian musisi Seattle juga nggak berlebihan, mereka berbeda dengan kebanyakan musisi rock pada saat itu. Itulah, udah kebayang lah ya. Oke, musisi Seattle menggunakan baju sehari-hari mereka dan tampil apa adanya. Kemeja flannel, celana jeans usang, t-shirt lusuh, atau celana selutut yang secara umum cenderung kumal dan kucel. Sangat bertolak belakang dengan kaidah mode. Ya, saya menyebutnya gaya jalanan sejati. Oke, tabir grunge mulai terbuka pada tahun 86 ketika kemunculan rilisan album Deep Six dari Seattle, di mana ada beberapa band yang berkontribusi dalam album tersebut. Ya, sebut saja Soundgarden, Green River, dan Melvin. Suara kebebasan dan pelepasan, cerminan yang terpantul dari para pengusung grunge dari Seattle ini. Berkarya dengan bermusik bukan untuk mencari sebongkah berlian. Ya, mereka sudah cukup senang dengan bermain di sebuah acara dan masuk dapur rekaman serta diedarkan oleh label-label kecil independen. Dan tidak peduli akan laku atau tidak di kemudian hari. Ya, bermusik tanpa memikirkan tanggapan dan omongan orang lain. Jadi semakin wajar jika Seattle disebut sebagai kiblatnya grunge setelah beberapa nama seperti Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, dan Mudhoney yang sempat mengecap manisnya madu industri dengan genre grunge. Ya, sebenarnya disebut apapun sah-sah aja, yang jelas grunge menjadi salah satu bentuk atau cara menolak kemapanan dalam pergaulan rock saat itu. Ya, grunge dianggap menawarkan pilihan lain dari barisan hard rock dan heavy metal yang dianggap sudah termakan waktu atau kuno pada saat itu. Sementara, scene punk juga mulai memudar seakan kehilangan semangat, dan datanglah grunge memberi alternatif lain. Ya, namun terdapat sebuah keunikan dari kebanyakan para musisi grunge itu sendiri. Ya, mereka menolak dengan keras menjalani hidup gaya grunge. Ya, kayak yang sudah saya sebutin di atas, ya hidup gaya grunge itu ya katanya yang dekat dengan sampah, hidup dengan boleh dibilang belas kasihan orang lain, mengharapkan uang recehan, yang gitu-gitulah. Para musisi grunge ini lebih memilih untuk menampilkan jiwa grunge-nya itu ke dalam musik mereka, yang mereka menuangkan apapun ide mereka, apapun bentuk perlawanan mereka ke dalam musik mereka sendiri. Ya, sebenarnya ngapain juga ya hidup kayak gitu. Sementara di satu sisi mereka juga udah mulai dapat sedikit rezeki lah dari musiknya gitu. So, mungkin
obrolan di atas jauh dari kalau ngomongin Gerang ya mau nggak mau kita juga harus ngomongin Nirvana. Tapi karena video ini saya cuman ngebahas ya istilahnya kulit luarnya aja lah, yang mudah-mudahan membuka wawasan kita walaupun hanya sedikit. Oke, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.